Dengan program pengembangan kawasan Rempang, kita jadikan Batam dan Kepri pusat investasi negeri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat ridhonya kita hadir dalam acara launching program pengembangan kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Pengembangan kawasan ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Nah, tentu rencana induk ini diharapkan kawasan Rempang bisa dikembangkan untuk industri, jasa, dan para wisata. Nah, tentu dengan kemajuan ini adalah hal yang sudah kita nanti dan sudah berjalan 18 tahun. Saya bergembira karena ini merupakan perjalanan yang sangat panjang. Diharapkan kita bisa memberikan daya saing yang tinggi di kawasan tersebut. Buah selasi di atas batu. Terima kasih. Ya, akhirnya kita jadikan Rempang ini semacam pusat analisis stabilitas politik Indonesia. Saya mulai dengan istilah tadi, ada AMOK gitu, dan di dalam antropologi politik itu ada tradisi yang hanya ada di dalam masyarakat Melayu tuh, seputar Indonesia, Malaysia segala macam. Betul, para antropolog memberi nama itu emak, bahasa Indonesia emak, bahasa Indonesia amok gitu. Yang ditafsirkan orang sebagai kemampuan masyarakat untuk tidak lagi peduli pada tatanan karena memang dia udah sampai pada semacam pikiran bahwa to be or not to be, hancur atau bertahan, kan itu intinya kan. Dan itu bahkan sering kalau kita belajar sejarah linguistik, politik linguistik itu, amok itu jadi keterangan untuk membaca psikologi sosial satu masyarakat tuh. Dan itu masuk dalam bahasa Inggris justru. Jadi kalau kita lihat sumbangan orang Indonesia terhadap Webster Dictionary, apa tuh? Ada satu amok. Amok itu bahasa Indonesia yang jadi bahasa dunia sekarang tuh. Yang kedua orang utan. Nah, orang utan memang tidak diterjemahkan, disebut sebagai orang utan aja. Tetapi yang lebih inti sebetulnya adalah mental atau psikologi bangsa Melayu yang merasa bahwa negeri ini adalah negeri yang diasuh melalui kesederhanaan, melalui tolong-menolong tuh. Bahkan seorang tokoh Melayu kemarin mengatakan bahwa tamu itu akan diperlakukan bahkan lebih baik daripada bayinya sendiri tuh. Kera di hutan disusui walaupun bayi di rumah itu terlantar tuh. Jadi bayangkan misalnya satu wisdom semacam itu yang kita sebut local wisdom itu diabaikan hanya untuk kepentingan investasi yang isinya adalah barang, bukan nilai kan. Setiap kali investasi masuk di situ, maka berlaku prinsip bahwa semua hal harus disingkirkan, termasuk kultur. Saya membaca banyak dalam upaya untuk memperlihatkan bagaimana masyarakat Indonesia itu digiring menjadi economic society, masyarakat ekonomis. Padahal sebetulnya nggak boleh masyarakat itu dipatok berdasarkan prinsip-prinsip transaksi pasar. Boleh ada yang disebut sebagai market ekonomi. Ekonomi pasar itu adalah metode untuk mengefisienkan supply and demand. Tetapi kalau metode itu dipaksakan menjadi tempat supply and demand nilai-nilai Melayu, itu nggak mungkin, itu akan ada pemberontakan. Karena Melayu tidak mengenal transaksi ekonomi pasar. Mereka mengenal value, mereka mengenal kebiasaan, mereka mengenal sapa menyapa, bantu membantu. Jadi ini yang mesti jadi latar belakang kultural untuk mengerti kenapa rakyat Melayu itu ngamuk kemarin tuh, dan betul-betul itu dasar eksistensial mereka tuh. Walaupun mulai ada sinyal bahwa ya itu Melayu itu kan banyak kelompok di situ. Oh iya, organisasinya macam-macam tuh, seolah-olah ini organisasi tidak seutuhnya masyarakat Melayu. Ini juga provokasi mulai diarahkan di situ. Tapi saya terangkan tadi secara psikologi atau antropologi politik bahwa kolam bersama itu sudah terbentuk, yaitu kolam nilai di kalangan masyarakat Melayu. Dan itu yang kemudian dijadikan hak bagi LSM untuk ikut bersama dengan gerakan masyarakat Melayu tuh. Nah, LSM masuk di situ. Sebentar lagi lawyer-lawyer yang punya otak itu mestinya bantu mereka tuh. Dan itu sebetulnya tadi faktor yang disebutkan Heru tadi, bahwa Singapura juga melihat itu sebagai potensi krisis perbatasan, krisis regional. Jadi kelihatannya masalah ini akan jadi isu internasional. Karena betul-betul di Rempang itu diperlihatkan bagaimana konflik modal di situ dan pengkhianatan atau pengingkaran terhadap local value. Nah, kita tahu bagaimana Cina itu bahkan dia umumkan dia akan buang limbah. Dia nggak mau dia tampung di situ kan. Nah, Greenpeace misalnya bersiap-siap itu buat menghadang pembuangan limbah Cina. Tapi Cina nggak peduli, yang penting asap batu baranya, pabrik-pabriknya itu berasap.
baik di Cina maupun di luar Cina. Nah ini sebetulnya yang gagal dipahami oleh negara. Apalagi keterangan Pak Mahfud itu kayak orang yang nggak terpelajar nih Pak Mahfud. Cuman dianggap itu kan pengosongan, bukan penggusuran. Ya dikosongkan buat apa? Dikosongkan supaya ada industri perusahaan lingkungan masuk di situ kan. Jadi bayangkan misalnya Menko Polhukam yang harusnya paham aspek lingkungan, aspek keamanan regional itu hanya sekedar mengatakan ini adalah hak yang sudah diberikan negara supaya industri itu masuk di situ. Itu simpel banget cara berpikir semacam itu tuh. Jadi sekaligus saya mau tegur kawan saya ini Pak Mahfud supaya bacalah konteks dan pre-konteks dari kasus ini. Secara organik masyarakat Melayu itu bukan sekedar jumlah orang, tetapi di dalamnya ada nilai orang. Jadi soal-soal itu yang mungkin harus kita terangkan ulang pada pembuat kebijakan supaya Anda harusnya berpikir maksimal, bukan sekedar pakai hukum positif untuk menggusur orang dan dengan alasan pengosongan. Kalau kita bilang pemerintah harus mensejahterakan rakyat, itu semuanya aspek-aspek lingkungan di situ. Pemerintah mesti mencerdaskan bangsa ini. Itu juga di dalam upaya kecerdasan itu harus dipastikan bahwa pemerintah mengerti variabel-variabel baru tentang kecerdasan, yaitu kemampuan daya dukung lingkungan. Kan ini soal yang gampang, saya ajarin setiap hari di fakultas, tapi nggak ada pemerintah yang paham itu. Nah ini juga akan membangkitkan lagi semacam evaluasi terhadap IKN. Jadi IKN juga mengalami hal yang sama sebetulnya, yaitu diam-diam ada perusahaan lingkungan. Itu yang menyebabkan masyarakat Melayu marah tuh. Nah saya kira beberapa teman di masyarakat Dayak mulai melihat bahwa yang saya kritik itu ada ekses dari industrialisasi atau ekses dari pabrik-pabrik, ekses dari pindahnya ibu kota yang akan merusak lingkungan di Kalimantan. Jadi dari awal saya melihat bahwa negara tidak paham bagaimana cara merawat atau memuliakan masyarakat adat. Itu intinya. Ya bayangkan ada 17.000 orang itu mau digusur dengan deadline 1 minggu ke depan gitu kan. Kan itu gila itu. Itu artinya semacam ya kalau kita bilang ethnic cleansing juga ada benarnya karena dipaksa itu extinction mau dihapus jejak kebudayaan masyarakat Melayu di situ. Itu artinya satu upaya untuk menghilangkan aspek kultural dari bangsa ini kan. Kemelayuan itu dibuktikan dengan kekompakan teman-teman di situ untuk bergabung menantang dan menentang bahkan melakukan rebellion yang sangat keras terhadap aparat kan. Jadi ini ada kondisi yang sangat dekat dengan kekacauan politik menjelang pemilu tuh. Apalagi pasti investor politik asing dalam bentuk intelijen asing mulai membaca itu sebagai satu faktor yang bisa memberontakkan demokrasi di Indonesia. Betul, jadi kita melihat ini satu paket lengkap tentang kondisi ekonomi Indonesia, kondisi politik dan sosial kebudayaan kita tuh. Jadi kita akan diuji apakah kita mampu untuk menghormati Rempang sebagai satu miniatur Indonesia yang hendak disingkirkan justru oleh kepentingan kepentingan material pusat tuh. Padahal di situ ada nilai kultural, ada peradaban dan itu pertanda bahwa Indonesia ini memang buta huruf terhadap nilai-nilai lokal yang sekarang justru lagi dipujikan dunia tuh. Dan kita ingat Pak Jokowi bilang kami Pancasila, lalu orang bertanya, kamu Pancasila, di mana keadilan sosial, di mana kemanusiaan adil dan beradab di Rempang? Nah, saya kira itu tanda tanya besar. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen channel kami.